Bayu menyalakan mesin angkotnya yang bernomor trayek 13, perlahan menarik tuas persneling, dan mulai menjalankan kendaraan melewati jalan-jalan kota yang mulai sepi. Sudah hampir setahun ia mengambil shift malam, menggantikan pamannya yang memutuskan berhenti karena alasan kesehatan. Usianya baru 27 tahun, tapi ia sudah terbiasa dengan rutinitas sepi dan hening di malam hari. Tak ada kemacetan, tak ada kebisingan, hanya sesekali deru kendaraan lain lewat dan suara jangkrik di pinggir jalan. Aman dan tenang. Begitu pikir Bayu. Jalur trayek 13 membentang dari terminal selatan menuju kampus utara, melintasi kawasan perumahan lama, beberapa rumah sakit, dan halte-halte kecil yang jarang terpakai di malam hari. Ia biasa berangkat sekitar pukul 8 malam dan baru pulang ke garasi sekitar pukul 1 dini hari. Bayu menyukai pekerjaannya. Ia bisa mendengarkan musik favoritnya sambil menyetir, sesekali bercakap dengan penumpang, dan menyimpan sebagian besar penghasilannya untuk satu tujuan besar, menikahi Rani, kekasih yang telah menemaninya sejak masa sekolah. Malam itu, seperti biasa, ia mengambil rute pertamanya. Seorang ibu muda dengan anaknya naik di halte rumah sakit. Kemudian sekelompok mahasiswa masuk di dekat kampus. Semua tampak biasa. Namun, saat ia sampai di halte tua di dekat pertigaan Pasar Karang, Bayu memperlambat laju. Tak ada penumpang yang terlihat dari kejauhan. Tapi, entah kenapa, ia merasa perlu berhenti sejenak. Ia menekan rem perlahan. Lampu dalam angkot menyala redup. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Namun, saat ia kembali menatap jalan dan mulai melaju, suara pintu geser seperti ditarik dari belakang terdengar samar. Bayu langsung memijak rem. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia menoleh lagi. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Mungkin cuma bayangan, gumamnya. Ia melanjutkan perjalanan tanpa berpikir panjang. Malam itu berjalan seperti biasa. Penumpang naik dan turun di halte-halte kecil. Saat trayek berakhir, Bayu kembali ke garasi dan membersihkan angkot seperti biasa. Ia membuka pintu belakang dan menyapu lantai. Tapi sesuatu membuatnya berhenti. Kursi paling belakang sebelah kiri tampak sedikit basah. Bukan tumpahan air. Tidak ada bau. Tapi seperti baru saja diduduki seseorang. Padahal, sepanjang malam tak ada penumpang yang duduk di situ. Bayu mengernyit. Ia mengabaikannya dan menutup pintu. Besok aku lap pakai lap kering, katanya ringan. Namun malam-malam berikutnya, ia mulai sadar satu hal aneh. Setiap malam, selalu ada seseorang yang duduk di kursi itu. Selalu di halte Pasar Karang. Selalu diam. Dan yang paling aneh, tidak pernah terlihat saat turun. Itulah yang terus mengganggu pikiran Bayu malam demi malam. Ia bukan tipe orang yang mudah takut, tapi sesuatu tentang penumpang di kursi belakang itu membuat udara di dalam angkot terasa berbeda. Dingin, sunyi. Seperti ada sesuatu yang menatap. Dari balik bayangan, awalnya Bayu berpikir ia hanya lupa. Mungkin penumpang itu turun tanpa ia sadari, atau berpindah ke depan dan ikut turun bersama rombongan lain. Tapi makin lama, rasa penasaran berubah jadi ketakutan yang perlahan menyusup dalam diam. Malam itu, tepat pukul 10 malam ia kembali melewati halte Pasar Karang. Seperti biasa, tak ada siapa-siapa yang terlihat dari luar. Namun Bayu menghentikan angkotnya, seolah tubuhnya bergerak atas kehendak sendiri. Angkot berhenti, pintu bergeser terbuka pelan. Tak ada langkah naik. Tak ada suara, hanya angin yang berhembus lirih.
Tapi saat Bayu melanjutkan perjalanan dan melirik ke spion tengah, ia melihatnya. Seseorang duduk di kursi paling belakang, sisi kiri. Rambut panjang menutupi wajahnya. Duduk tenang, tak bergerak. Bayu menelan ludah. Ia tidak ingat siapapun yang naik. Ketika penumpang lain turun satu persatu, ia berharap wanita itu akan ikut. Tapi tidak, ia tetap duduk di tempatnya, diam, membeku, seperti patung, hingga akhirnya seluruh angkot kosong. Bayu menepikan mobil, memberanikan diri menoleh ke belakang. Kosong. Kursi itu kosong. Bayu mendekati tempat duduk itu dengan langkah pelan. Tangannya sedikit gemetar saat ia menyentuh sandaran kursi yang masih terasa hangat, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Ia menatap ke jendela. Malam semakin pekat, angin meniup tirai kecil jendela angkot. Esoknya, ia mencoba bertanya kepada seorang penumpang langganannya. Pak Andri, seorang satpam yang sering naik di titik akhir trayek. Pak, tadi lihat penumpang perempuan duduk di belakang? Pak Andri menatap Bayu heran. Nggak ada siapa-siapa di belakang dari tadi, Mas. Bayu diam. Tenggorokannya tercekat. Ia mengangguk pelan, pura-pura biasa. Tapi hatinya mulai bergolak. Malam-malam berikutnya, semua berulang. Selalu di halte yang sama. Selalu di waktu yang sama. Selalu duduk di kursi yang sama. Dan tak pernah turun. Beberapa penumpang mulai mengeluh. Seorang ibu berkata ia merasa merinding saat duduk di kursi belakang. Seorang mahasiswa bercerita bahwa ia mendengar suara isakan pelan saat sendirian di angkot. Ada yang nangis, Mas, di belakang. Tapi waktu saya nengok, kosong. Bayu mencoba mencari alasan logis. Tapi jawabannya tak pernah cukup menenangkan. Sampai suatu malam, sopir angkot senior bernama Pak Harto menepuk bahu Bayu saat mereka bertemu di warung kopi dekat garasi. Trayek 13, ya? Tanya Pak Harto, sambil menyeruput kopi hitamnya. Bayu mengangguk. Iya, Pak. Pak Harto menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara lirih, kamu udah lihat dia ya? Bayu terdiam, yang duduk di belakang. Terus nggak pernah turun, lanjut Pak Harto. Kalau iya, sebaiknya kamu jangan terlalu sering lihat ke spion tengah. Kenapa? Tanya Bayu pelan. Pak Harto hanya tersenyum tipis, tapi matanya tidak tersenyum. Karena dia suka tahu kalau kita sadar dia ada. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepala Bayu sepanjang malam. Ia memandang spion tengah yang menggantung di atas dashboard, seolah-olah benda kecil itu bisa membawa petaka jika ia menatapnya terlalu lama. Tapi manusiawi rasanya, saat rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Bayu belum pernah benar-benar bicara langsung dengan sosok itu. Penumpang yang selalu muncul tanpa suara dan lenyap tanpa jejak. Tapi kehadirannya kini makin terasa nyata. Bayu bisa merasakannya bahkan sebelum angkotnya sampai di halte Pasar Karang. Seperti malam ini. Jarum jam menunjuk pukul 10 malam lewat 11 menit. 2 menit sebelum ia tiba di halte itu. Angin dari jendela tiba-tiba berhenti. Udara dalam angkot menjadi berat, seakan menekan dada. Bayu tahu. Dia akan muncul lagi. Ia memperlambat laju kendaraan. Lampu jalan di sekitar halte itu meredup seperti biasa. Tak ada satupun penumpang yang menunggu. Tapi saat angkot berhenti, pintu geser terbuka dengan sendirinya. Pelan, lembut, seperti menyambut seseorang yang tak kasat mata. Bayu menahan napas. Ia tidak menoleh, tidak melirik ke spion tengah. Tidak kali ini, ia melanjutkan trayek seperti biasa.
Tapi setiap suara kecil, setiap bayangan, membuat jantungnya berpacu lebih cepat. Ia merasa dia sedang mengamatinya dari kursi belakang. Keesokan, paginya, Bayu memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak bisa terus begini. Ia mendatangi pangkalan angkot lama, tempat sopir-sopir senior biasa berkumpul. Duduk di warung kecil, ia membuka percakapan dengan hati-hati. "Pak, dulu pernah ada kejadian aneh di halte Pasar Karang, enggak?" Seseorang menyahut. "Namanya Pak Didi, sopir paling tua di trayek itu." "Pasar Karang." Pak Didi menghela napas. "Kalau kamu maksud yang dulu..." "Iya, ada." Bayu menyimak dengan saksama. Beberapa tahun lalu ada mahasiswa cewek. Sering pulang malam, naik angkot. Turun di halte situ. Tapi suatu malam, dia nggak pernah sampai rumah. Nggak ada yang tahu kemana dia pergi. Bayu menelan ludah. Polisi nyari, keluarganya dinyari, tapi hilangnya kayak ditelan bumi. Angkot terakhir yang dia naikin juga nggak jelas. Katanya sopirnya nggak pernah ketemu lagi. Bayu bergidik. "Namanya siapa, Pak?" Tanyanya pelan. Pak Didi mengernyit berpikir keras. "Aku lupa nama aslinya. Tapi warga sekitar nyebut dia Mbak Belakang. Karena katanya, dia selalu duduk di pojok belakang, diam, dan ya, nggak pernah turun." Malamnya, Bayu membawa kamera kecil yang ia tempel diam-diam di pojok langit-langit angkot. Ia ingin bukti. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jam menunjukkan 10 malam lewat 13 menit. Halte Pasar Karang. Seperti sebelumnya, pintu terbuka sendiri. Tapi kali ini, Bayu mengalihkan pandangan dari spion. Ia menatap lurus ke depan. Mencoba tidak memikirkan apapun. Namun saat ia melaju, bayangan di spion muncul begitu saja. Ia tidak menoleh, tapi ia bisa melihatnya dari ujung mata. Bayu menguatkan diri, mencoba fokus menyetir. Tapi tiba-tiba, spion tengah bergerak sendiri, berputar pelan mengarah ke wajah Bayu. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Bayu membeku. Dan dari pantulan itu, ia melihatnya dengan jelas. Wajah pucat, mata hitam menganga, rambut panjang berantakan, duduk di kursi belakang, menatapnya lurus. Mbak Belakang spontan. Bayu menginjak rem. Angkot berhenti mendadak. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Nafasnya tersengal. Tangannya gemetar. Kamera di atas berkedip merah. Rekaman berhasil. Tengah malam itu, Bayu memutar ulang rekaman. Gambar tampak biasa, tak ada yang aneh. Sampai momen itu muncul. Pukul 10 malam lewat 13 menit, kursi belakang bergerak sendiri. Gambar menjadi buram. Lalu perlahan, sosok samar muncul di kursi kiri paling belakang. Wajahnya menghadap kamera. Matanya kosong. Tangan terlipat di pangkuan. Diam. Memandang. Langsung ke arah Bayu. Dan tepat sebelum video mati, terdengar suara pelan, hampir tak terdengar. "Aku belum sampai rumah." Kalimat itu bergema di telinga Bayu seperti gema dari ruang kosong yang tak berbatas. Ia menatap layar ponselnya yang kini gelap. Rekaman video telah selesai. Tapi napasnya belum juga stabil. Tangan masih gemetar. Itu suara nyata. Bukan ilusi. Bukan gangguan kamera. Itu suara seorang perempuan. Suara penumpang yang tak pernah turun. Hari-hari berikutnya, Bayu mencoba berbagai cara agar tak bertemu lagi dengannya. Ia mencoba mengubah jam operasional, melewatkan halte Pasar Karang tanpa berhenti. Bahkan, satu malam, ia memilih trayek berbeda, tanpa izin,
trayek No. 7. Namun keanehan justru makin menjadi. Malam itu, saat ia membawa angkot trayek No. 7 menuju kawasan ramai di pusat kota, semua tampak normal. Tapi ketika ia berhenti untuk menurunkan seorang penumpang, pintu geser terbuka sendiri, padahal tidak ada yang duduk di dekatnya. Dan ketika ia menoleh, kursi belakang, sisi kiri, sudah terisi. Dia tetap ada. Bahkan di trayek lain, Bayu mulai menyadari satu hal yang menyesakkan. Bukan angkotnya yang dia ikuti, tapi Bayu sendiri. Bayu akhirnya memutuskan satu hal, sesuatu yang selama ini ia hindari. Mengantar penumpang itu sampai ke rumahnya. Kalau itu bisa menghentikan semua ini, ia siap. Meski ia tak tahu apa arti rumah yang dimaksud. Meski ia tak tahu kemana ia harus menuju. Malam itu, ia menyiapkan diri. Membawa air minum, jaket tebal, dan menutup semua spion di angkotnya dengan kain. Ia berkendara seperti biasa. Penumpang biasa naik dan turun, hingga tiba waktunya. Pukul 10 malam lewat 13 menit, halte Pasar Karang. Angkot berhenti. Pintu terbuka sendiri. Bayu tidak menoleh. Tapi kali ini ia berbisik pelan. Kalau kamu belum sampai rumah, ayo kita cari sama-sama. Tak ada jawaban. Tapi hawa di dalam angkot berubah. Angin seolah berhenti bergerak. Mesin terdengar lebih keras. Dan Bayu tahu, dia ada di sana. Duduk. Mendengarkan. Bayu mulai menyetir perlahan. Ia menyusuri semua jalan yang ia tahu. Melewati gang sempit, perumahan tua, jembatan kecil yang jarang dilalui orang. Tak satu pun yang memberikan tanda. Sampai akhirnya, di ujung jalan kecil yang bahkan tak ada di aplikasi peta, Bayu merasa tangannya berhenti sendiri. Ia menarik rem. Angkot berhenti. Di depan mereka berdiri sebuah rumah tua. Sepi. Gelap. Tapi jendelanya terbuka sedikit, seperti sedang menunggu seseorang pulang. Bayu menoleh perlahan ke belakang. Kosong. Tapi kali ini, ia tidak takut. Ia tahu penumpangnya sudah turun. Bayu keluar dari angkot. Ia berdiri di depan rumah tua itu, menatap halaman yang dipenuhi rumput liar. Ia tidak masuk, tidak mencoba mengganggu apapun. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa ringan, tenang. Namun saat ia hendak kembali ke angkot, sesuatu membuatnya berhenti. Di kaca belakang angkot tertulis sesuatu dengan uap kabut tipis. Terima kasih, Mas. Bayu hanya tersenyum kecil. Ia mengusap tulisan itu perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyelesaikan trayeknya tanpa ada yang duduk di kursi belakang. Bayu pulang dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Seperti beban yang jatuh dari pundaknya. Seperti suara yang selama ini berbisik di telinga. Akhirnya memilih untuk diam. Angkotnya terasa lebih ringan. Jalanan malam terlihat lebih terang, meski lampu jalan masih redup seperti biasa. Namun rasa lega itu hanya bertahan satu malam. Esoknya Bayu kembali menjalankan trayek seperti biasa. Tak ada keanehan. Sampai ia melewati halte Pasar Karang lagi pada malam berikutnya, tanpa niat berhenti. Hanya lewat. Tiba-tiba, mesin angkot mati sendiri. Lampu redup. Angin berhembus dari arah belakang. Bayu berusaha menghidupkan mesin kembali. Gagal. Lagi dan lagi. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara pintu angkot terbuka sendiri. Perlahan,
diiringi bisikan lirih. "Bukan ini rumahku." Bayu membeku. Ternyata, yang ia antar malam itu bukanlah rumah yang sebenarnya. Penumpang itu belum selesai, belum menemukan tujuannya, dan kini Bayu sadar, ia terikat lebih jauh dari yang ia kira. Bayu mulai melakukan pencarian lebih dalam. Ia kembali menemui Pak Didi, yang dulu pernah bercerita soal gadis yang hilang. "Pak, saya udah coba nganter dia ke satu rumah tua. Tapi, dia bilang itu bukan rumahnya." Pak Didi termenung. "Kamu udah nyoba tanya warga sekitar Pasar Karang? Soalnya dulu, gadis itu kabarnya anak kos, tinggalnya bukan di rumah biasa." Informasi itu menjadi petunjuk penting. Bayu pun menyusuri gang-gang kecil di sekitar Pasar Karang. Bertanya ke warung, ke tukang parkir, ke ibu-ibu penjaga kios. Hingga akhirnya, seorang pedagang tua memberi petunjuk. Dulu ada rumah kos di belakang. Toko fotokopi, tapi udah lama tutup. Kosong. Seram tempatnya. Tanpa menunggu lama, Bayu menuju ke sana. Ia menemukan bangunan 2 lantai yang nyaris tak terlihat dari jalan besar. Papan namanya sudah lapuk. Pintu gerbangnya berkarat. Tapi saat ia berdiri di depannya, udara sekitarnya berubah dingin. Bayu mendekat, dan tiba-tiba lampu lorong depan kos menyala sendiri. Pintu terbuka pelan, berderit. Di dalam, suasana gelap. Tapi di ujung lorong, satu kamar terbuka. Nomor 7. Pintu setengah terbuka. Di dinding luarnya masih ada stiker nama kecil, huruf-huruf sudah pudar, tapi bisa dibaca samar. Nadia A. Bayu. Melangkah pelan, mendekati kamar itu. Di dalamnya, tak ada siapa-siapa. Hanya kasur tua, lemari kecil, dan sehelai foto di lantai yang entah bagaimana bisa masih utuh. Ia memungut foto itu, seorang gadis muda. Rambut panjang, senyum tipis, wajah yang sangat familiar. Wajah penumpang yang duduk di kursi belakang. Malam itu, Bayu memutuskan kembali ke halte Pasar Karang. Pukul 10 malam lewat 13 menit, ia menghentikan angkotnya. Pintu terbuka sendiri. Dan kali ini Bayu berkata pelan, penuh keyakinan. "Aku tahu kemana harus mengantarmu." Tak ada suara, tapi udara hangat perlahan mengisi angkot. Bayu menyetir perlahan. Ia menyusuri jalan ke arah rumah kos tua, ke lorong sempit yang hanya cukup untuk satu kendaraan. Di depan bangunan itu ia berhenti. Pintu angkot terbuka pelan. Bayu menoleh ke belakang. Kursi itu kosong. Tapi kali ini, ia tahu. Bukan karena dia belum naik, tapi karena dia akhirnya sampai. Dan sebelum Bayu menutup pintu angkot, ia mendengar suara lembut dari kejauhan. "Terima kasih, Mas Bayu. Aku sudah pulang." Bayu menatap bangunan kos yang kini terlihat berbeda. Tak lagi suram. Seolah ada cahaya lembut yang menyinari dari balik jendela kamar nomor 7. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa damai. Bayu duduk di kursi sopir angkotnya malam itu, memandangi bangunan kos tua yang perlahan memudar dari pandangan saat ia melaju kembali ke jalur utama. Jalanan lengang, lampu-lampu kota temaram. Tak ada suara selain deru mesin dan detak jantungnya, yang pelan. Angkotnya terasa berbeda malam ini. Lebih ringan, lebih lapang. Tapi bukan hanya karena kursi belakangnya kosong. Ada sesuatu yang kembali ke tempatnya. Sesuatu yang akhirnya tenang. Bayu menghela napas panjang. Perjalanan panjang yang penuh misteri dan ketakutan itu seakan baru saja berakhir. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu
Pertemuannya dengan Mbak Belakang bukanlah kutukan. Itu adalah panggilan. Mungkin kepercayaan. Ia dipilih, bukan untuk dihantui, tetapi untuk membantu. Untuk mengantarkan seseorang yang sudah terlalu lama tersesat. Beberapa hari berlalu. Bayu kembali menyetir seperti biasa. Jalur trayek tetap sama. Halte-halte tetap berdiri di tempatnya. Tapi sejak malam itu, halte Pasar Karang tak lagi membuatnya gelisah. Ia tetap berhenti di sana. Pukul 10. Malam lewat 13 menit. Tapi tidak ada lagi pintu terbuka sendiri. Tidak ada lagi udara dingin atau bayangan di spion. Hanya angin malam dan suara jangkrik. Kadang Bayu sengaja menoleh ke kursi belakang. Kosong. Tapi anehnya ia tetap merasa tidak sendiri. Suatu malam, seorang penumpang remaja laki-laki naik dari terminal. Duduk di dekat pintu, menatap Bayu dengan penasaran. "Bang," katanya tiba-tiba. "Bener nggak sih, angkot abang ini pernah dihantui cewek dari Pasar Karang?" Bayu hanya tersenyum kecil, tidak menjawab langsung. Anak itu tertawa gugup. "Serem banget sih, katanya suka duduk di belakang. Beneran pernah lihat, Bang?" Bayu menatap spion tengahnya sejenak, lalu kembali fokus ke jalan. "Kalau kamu tahu tujuan seseorang, bantu antarkan dia sampai. Jangan pernah biarkan orang turun di tempat yang bukan tujuannya," jawabnya pelan. Anak itu mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Bayu tersenyum, kali ini lebih dalam. Kadang yang hilang bukan orangnya, tapi arah pulangnya. Ketika malam makin larut dan semua penumpang sudah turun, Bayu menepikan angkotnya di tepi jalan. Ia mematikan mesin dan duduk dalam keheningan. Lalu, ia membuka dashboard dan mengambil foto lama. Foto gadis muda yang pernah ia temukan di kamar kos nomor 7. Ia simpan di dalam amplop kecil bertuliskan, "Penumpang terakhir, sudah pulang." Ia simpan foto itu di kotak kecil di bawah kursinya. Sebagai pengingat, bukan tentang ketakutan, tapi tentang tanggung jawab seorang pengantar. Dan sebelum menutup angkotnya untuk malam itu, Bayu menatap sekali lagi ke kaca spion, tengah. Tak ada bayangan, tak ada wajah pucat, hanya dirinya sendiri. Tapi ia sempat berbisik, nyaris tak terdengar. "Kalau suatu hari ada penumpang lain yang belum sampai, aku siap." Angkotnya melaju pelan, menyusuri malam yang tenang. Dan, entah kenapa, angin yang masuk dari jendela terasa hangat, seperti ucapan terima kasih yang tidak terdengar. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini. Tidak semua kisah horor berakhir dengan teror. Kadang, yang dibutuhkan hanya seseorang yang mau mendengarkan dan bersedia mengantar sampai benar-benar sampai. Karena bahkan arwah pun hanya ingin satu hal, pulang. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga kalian semua sehat selalu dijauhkan dari hal-hal negatif.